Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9. Saya akan menganalisis pengembangan sistem informasi akuntansi pembelian dari kelompok 9. Jadi, saya akan menganalisis mengenai profil perusahaan. Nama perusahaannya itu PT Budi Wahyu Sentosa yang beralamat di Jalan Raya Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bidang perusahaan tersebut terdiri dari jasa konstruksi, piping dan bengkel. Berdiri sejak 2021 dengan mempunyai slogan Work Hard dan Teamwork. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu ada fungsi yang terlibat. Jadi fungsi yang terlibat ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada fungsi gudang, yang kedua ada fungsi pembelian, dan yang terakhir ada fungsi penerimaan dan akuntansi. Penjelasan fungsi gudang yaitu bertugas atau bertujuan mengontrol stok barang atau peralatan yang digunakan sebagai operasional perusahaan. Yang kedua ada fungsi pembelian, di mana fungsi pembelian bertugas untuk memilih pemasok dan membuat surat order pembelian guna memesan stok barang yang diminta oleh bagian gudang. Dan yang terakhir ada fungsi penerimaan dan akuntansi. Pada perusahaan ini, kedua fungsi ini dijadikan satu, berfungsi untuk menerima barang dan mencatat transaksi yang terjadi. Nama saya Indah Puspita Pratiningsi, NIM 132. Baik, selanjutnya pada PT Budi Wahyu Sentosa menggunakan 5 jaringan prosedur sistem akuntansi pembelian. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian, di mana prosedur permintaan pembelian itu hanya dilakukan bagian gudang terhadap bagian pembelian. Yang kedua, ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, di mana prosedur ini itu dilakukan oleh bagian pembelian. Yang ketiga, ada prosedur order pembelian. Prosedur ini itu dilakukan pada bagian pembelian dengan membuat surat order pembelian terhadap pemasok. Yang keempat, ada prosedur penerimaan barang. Bagian ini dilakukan oleh penerimaan dan akuntansi. Kenapa? Karena fungsi tersebut menjadi satu. Yang kelima atau yang terakhir adalah prosedur pencatatan. Jadi, pada perusahaan PT Budi Wahyu Sentosa itu melakukan prosedur ini oleh bagian akuntansi guna mencatat pengeluaran yang akan terjadi pada perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sasnafianti Budi dengan akhiran NIM 174. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu dokumen yang digunakan. Yang pertama, surat permintaan pembelian, yang kedua yaitu surat penawaran harga, yang ketiga yaitu surat order pembelian, dan yang terakhir yaitu laporan penerimaan barang. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiki Pramudita dengan akhiran NIM 182. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai flowchart sistem pembelian pada PT Budi Wahyu Sentosa. Pada PT Budi Wahyu Sentosa ini terdapat 3 bagian yang terlibat pada sistem pembeliannya. Yang pertama ada bagian gudang, yang kedua ada bagian pembelian, dan yang terakhir ada bagian penerimaan dan akuntansi, di mana bagian itu merupakan 2 bagian yang dijadikan satu pada PT Budi Wahyu Sentosa ini. Pada sistem pembelian PT Budi Wahyu Sentosa dimulai dari bagian gudang, di mana bagian gudang akan mengisi surat permintaan pembelian dan kemudian akan meminta otorisasi kepada kepala bagian gudang, dan setelah diotorisasi maka bagian gudang akan membuat dokumen surat permintaan pembelian yang akan diserahkan kepada bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang, maka bagian pembelian akan meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Setelah itu, bagian pembelian akan menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan memilih satu pemasok untuk mengorder barang yang dibutuhkan oleh PT Budi Wahyu Sentosa tersebut.
Setelah itu, bagian pembelian akan membuat surat order pembelian atau SOP sebanyak 2 rangkap, di mana lembar pertama akan diberikan kepada bagian penerimaan dan akuntansi, dan lembar yang kedua akan diarsip secara permanen di bagian pembelian. Setelah itu, bagian penerimaan dan akuntansi akan menerima barang dari pemasok bersamaan dengan faktur yang diterima dari pemasok. Setelah itu, bagian penerimaan akan melakukan pencocokan antara faktur dan surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian tadi. Setelah itu, bagian penerimaan akan mengirim barang ke bagian gudang untuk disimpan. Kemudian, bagian akuntansi akan membuat catatan jurnal pembelian untuk mencatat pembelian dari PT Budi Wayu Sentosa tersebut. Setelah itu, faktur yang diberikan dari pemasok tadi akan diarsipkan secara permanen di bagian penerimaan dan akuntansi. Nah, itu tadi merupakan flowchart sistem pembelian dari PT Budi Wayu Sentosa. Nah, untuk berikutnya, ini merupakan surat penawaran harga dari pemasok yang diberikan kepada PT Budi Wayu Sentosa. Untuk dokumen-dokumen lainnya kami belum bisa melampirkan karena PT Budi Wayu Sentosa belum berkenan untuk memberikan contoh dokumen lain. Namun PT Budi Wayu Sentosa berkenan memberikan kami contoh surat penawaran yang diberikan oleh pemasok terhadap perusahaan. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada PowerPoint yang kami buat dan terdapat banyak pula kekurangan dalam pemaparan materi yang kami sampaikan. Untuk itu saya mewakili kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.